Jadi hemostasis ini merupakan suatu usaha dari tubuh kita yang normal. Jadi memang udah ada di badan kita, sudah ada mekanisme ini. Untuk apa? Ya, untuk menghentikan perdarahan karena trauma. Jadi kalau ada trauma, misalnya tertonjok, kemudian terpotong pisau, itu dengan sendirinya tubuh itu akan mempunyai mekanisme untuk menghentikan perdarahan tersebut. Atau juga mencegah terjadinya perdarahan spontan. Seperti kita ketahui, kita sebagai manusia yang sehat tidak pernah mengalami darah keluar sendiri, ya. Contohnya mimisan begitu, itu pasti ada sesuatu yang nggak beres. Atau muntah darah, pasti ada yang nggak beres. Nah, kalau menstruasi itu memang cara hormonal. Itu pun sebetulnya kalau hormonalnya dilakukan suatu tambahan obat atau sesuatu lainnya, maka menstruasi pun bisa tidak buat. Nah, kita lihat apa saja yang dilakukan tubuh supaya kita ini tidak berdarah. Pada kuliah saya ini ada 3 skema yang harus Anda kuasai untuk dapat mengerti mengenai pemeriksaan-pemeriksaan. Apa yang disebut dengan perlukaan pembuluh darah? Perlukaan pembuluh darah ini macam-macam. Bisa perlukaan berupa mekanik, ya. Tadi seperti yang saya contohkan, terpotong pisau atau trauma benda tumpul. Itu trauma mekanik. Bisa perlukaan karena kimiawi. Contohnya apa? Kadar-kadar abnormal di tubuh kita. Glukosanya tinggi atau yang kita sebut hiperglikemia, ya, pada orang-orang diabetes, hiperkolesterolemia, hipertrigliserid, asam urat tinggi. Hal tersebut menyebabkan pembuluh darah juga luka. Kemudian ada lagi yang disebut luka tahanan geser, yaitu luka karena tekanan dari pembuluh darah yang tinggi. Contohnya pada orang hipertensi. Nah, seluruh jenis luka itu walaupun nampaknya tidak sama, namun hasil akhirnya sama. Semua skema ini akan berjalan pada luka-luka yang tadi saya sebutkan. Jadi baik luka fisika, kimiawi, maupun luka tahanan geser akan menyebabkan hal yang sama. Apa yang dilakukan pembuluh darah? Nomor 1 yang paling mudah, pertahanan primer, ya, yaitu vasokonstriksi dan menempelnya trombosit pada dinding pembuluh darah. Ini kita sebut mekanisme primer. Yang ini mekanisme sekunder. Jadi begitu luka pembuluh darah, maka pembuluh darah kita otomatis atau secara reflektoris melakukan vasokonstriksi, yaitu mengecilkan lumen pembuluh darahnya. Nah, apakah dengan mengecilkan lumen pembuluh darah ini bisa menghentikan perdarahan? Ya belum tentu. Kapan dia bisa menghentikan perdarahan? Kalau pembuluh darah yang luka itu kecil, contohnya hanya kapiler saja. Tapi kalau besar, maka vasokonstriksi ini nggak akan cukup
walaupun dia mengecilkan lumennya, nggak cukup bisa menghentikan perdarahan. Maka perlu mekanisme yang lain. Nah, apa itu? Adesi trombosit. Jadi begitu luka, selain vasokonstriksi, trombosit, yaitu keping-keping darah yang ada peredaran darah kita. Jadi dia beredar terus. Selama tidak ada pembuluh darah yang rusak, maka tidak akan menempel. Nah, bagaimana dengan adanya luka? Dengan adanya luka, maka trombosit ini akan tertarik menempel pada pembuluh darah. Karena dengan adanya luka, maka ada reseptor yang dikeluarkan dari pembuluh darah tersebut, menarik si trombosit untuk menempel. Penempelan trombosit dengan dinding pembuluh darah kita sebut adesi, ya, adesi trombosit. Pada saat melakukan adesi, trombosit ini menjadi aktif, maka akan mengeluarkan adenosin difosfat atau yang disingkat ADP. Kalau tidak teraktivasi, maka ADP itu tidak dikeluarkan. Dengan adanya ADP, maka trombosit akan memanggil teman-teman yang lainnya untuk membantu, sehingga terjadilah yang namanya agregasi, penempelan trombosit dengan trombosit lain-lainnya. Kita sebut agregasi trombosit primer. Kemudian pada saat sudah agregasi ini akan dikeluarkan zat serotonin, 5-hidroksitriptamin, ADP, dan tromboksan A2. Apa fungsi dari zat ini? Makin memperkuat agregasi trombosit, sehingga trombosit ini sudah tidak bisa melepaskan diri satu sama lain. Ya, jadi pada agregasi trombosit sekunder, kalau mau lepas bareng-barengan, ya, segerombolan. Tapi pada agregasi trombosit primer, masing-masing trombosit itu masih bisa lepas satu per satu. Itu perbedaan antara agregasi trombosit primer dan yang sekunder. Selain itu, serotonin, 5-hidroksitriptamin, ADP, dan tromboksan A2 Nah, sesudah ada pembuluh darah itu sudah sembuh, terjadi sumbat trombosit non permeable kalau ada fibrin. Fibrin dari mana? Dari mekanisme hemostasis sekunder, yaitu hasil dari jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik mekanisme pembekuan darah. Ya. Nah, disebut sumbat semi permeable. Ini artinya apa? Masih dapat dilalui air. Jadi kalau hanya berhenti sampai sumbat semi permeable saja, untuk pasien ini berbahaya. Kenapa demikian? Kalau lukanya ini dapat dilalui air, maka belum sampai sembuh, sumbatnya sudah lepas lagi. Contohnya nanti itu sering terjadi pada pasien hemofilia. Pada pasien hemofilia, mekanisme hemostasis sekunder ini tidak berjalan. Fibrinnya tidak ada. Tetapi mekanisme hemostasis primer ini berjalan. Sehingga awalnya, misalnya seorang anak laki-laki hemofilia
dokternya tidak memeriksa pemeriksaan hemostasis seperti protrombin. Yang bawah itu nih kayak ke Bio sama Vitage. Iya. Yang atas apa? Kayak sama aja deh Om. Atas. Sama-sama di Monumen Jogja. Tidak benar. Nah, pada saat dicabut berdarah, maka biasa dilakukan diberi kapas dan lain-lain, kemudian mekanisme konstriksinya berjalan, terjadi sumbat semi permeabel. Lumayan berhenti. Pasiennya pulang di dokter, sampai di rumah nih, udah nggak apa-apa. Tetapi sore harinya, misalnya tadi cabut jam 9 pagi, sore harinya jam 5 sorean gitu, dia akan menghubungi si dokternya mengatakan bahwa anaknya luka bekas dicabut giginya terus. Nah, apa yang walaupun sudah ditempelin dengan kapas, diganti kapas dan lain-lain, sumbat semi permeabelnya ini dilalui air, maka lepas lagi karena fibrinnya tidak ada, sehingga perdarahan terjadi lagi. Nah, itu yang sering khas terjadi pada orang hemofilia, kita sebut early bleeding, ya. Jadi ada perdarahan yang terjadi lama setelah luka awalnya. Itu biasanya karena gangguan di hemostasis. Lihat perdarahannya hebat dan mengerikan. Tetapi pada gangguan hemostasis primer, yaitu vasokonstriksi dan mekanisme desi, itu tidak terlalu bahaya dibanding dengan gangguan pada hemostasis sekunder. Ya, kalau hemostasis sekunder ini biasanya awalnya tidak tampak, tetapi setelah beberapa saat maka perdarahannya tidak berhenti-berhenti. Nah, sekarang kita mempelajari skema yang kedua. Apakah saya menerangkannya terlalu cepat? Halo? Tidak Prof, sudah cukup. Bisa diikuti ya? Bisa Prof. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk pada skema kedua mengenai bagaimana jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik yang tadi di sini ya membentuk fibrin. Ini bagaimana terjadinya? Jalur sebelah kanan yang warna hijau ini sampai ke bawah kita sebut jalur ekstrinsik. Sedangkan yang kiri kita sebut jalur intrinsik. Hasil dari kedua jalur itu sama, yaitu pembentukan fibrin. Fibrinnya digunakan untuk apa? Untuk menambah sumbat semi permeabel menjadi non permeabel. Non permeabel artinya tidak bisa dilalui air. Kenapa ini penting? Seperti diketahui 70% badan kita isinya air. Sehingga bila itu semi permeabel, maka pasti lama-kelamaan akan terlepas. Nah, jalur ekstrinsik ini dimulai dari adanya tromboplastin jaringan. Tromboplastin jaringan ini merupakan faktor 3 atau disebut juga tissue factor. Nah, tromboplastin jaringan ini merupakan satu-satunya faktor pembekuan yang tidak ada di dalam pembuluh darah kita. Jadi, faktor pembekuan ini ada 12. Romawi 1 sampai Romawi 12
Kemudian ditambah prekalikein dan high molecular weight kininogen. Ya, jadi ada sekitar 14. Salah satunya yang ada di luar pembuluh darah kita adalah tromboplastin jaringan atau nama lainnya tissue factor atau faktor 3. Nah, dari mana tromboplastin jaringan ini bisa masuk? Ya pada saat luka. Pembuluh darahnya luka, maka tromboplastin jaringan yang mestinya ada di jaringan masuk ke pembuluh darah kita. Apa akibatnya begitu dia masuk? Nah, sama seperti trombosit, faktor-faktor pembekuan darah kita beredar di seluruh peredaran darah kita dalam kondisi yang tidak aktif. Anda lihat, kalau ada tulisan A artinya sudah aktif. Kalau tulisannya Romawi saja artinya belum aktif. Dengan adanya tromboplastin jaringan, maka faktor 7 diaktifkan menjadi 7 aktif. Nah, faktor 7 aktif ini bersama dengan ion kalsium akan memecah faktor 10 menjadi 10 aktif. Kemudian dengan bantuan faktor 5, kalsium, platlet faktor 3, terbentuklah suatu kompleks yang disebut kompleks protrombinase. Anda perhatikan, akhiran ase ini menyatakan enzim. Sehingga ini adalah suatu enzim yang memecah protrombin menjadi trombin. Protrombin ini faktor 2, sedangkan trombin faktor 2 aktif. Ya. Nah, trombin ini akan memecah fibrinogen yaitu faktor 1 menjadi fibrin monomer, kemudian fibrin polimer. Akhirnya terjadi fibrin stabil setelah dibantu dengan faktor 13 aktif. Siapa yang mengaktifkan faktor 13? Yaitu trombin. Ya, jadi trombin mempunyai fungsi macam-macam. Memecah fibrinogen, kemudian mengaktifkan 13 menjadi 13 aktif, dan punya sifat autokatalisa. Apa itu sifat autokatalisa? Dapat mengaktifkan dirinya sendiri. Nah, Anda lihat di sini, trombin ini ada panah ke atas titik-titiknya, dia dapat mengaktifkan langsung faktor 8 dan faktor 5. Akibatnya apa? Kompleks proteinnya makin banyak, protrombin yang dipecah menjadi trombin makin banyak. Itu yang disebut sebagai sifat autokatalisa. Nah, bicara mengenai ion kalsium, kalau tadi tromboplastin jaringan adalah satu-satunya faktor pembekuan yang ada di luar pembuluh darah, maka kalsium ini atau disebut faktor 4 merupakan satu-satunya faktor pembekuan yang merupakan ion, bukan protein. Lainnya semua protein, termasuk tromboplastin jaringan ini protein. Yang ion hanya ion kalsium saja. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya mengenai jalur ekstrinsik. Dokter baca dulu hasilnya. Kenapa bisa hasilnya segini, hasilnya segini. Nah, gitu kan. Mungkin karena kita sama dokter dasar. Kalau tidak ada, akan saya selanjutkan jalur intrinsik. Jalur intrinsik yang sebelah kiri dimulai dari adanya permukaan asing. Permukaan asing didapat dari mana? Bisa trauma tadi, bisa adanya bakteri yang masuk, virus atau parasit.
akan mengaktifkan apa? Faktor 12 menjadi 12 aktif. Baru kita jelasin ya dok, karena kita minta obat ini dari dokter. Faktor 12 aktif ini akan mengaktifkan prekallikrein dengan bantuan kofaktor HMBK. Ya, jadi di sini ini ada kerja HMBK, High Molecular Weight Kininogen. Mana tuh pas pemeriksaan dokter apa ya? Prekallikrein ini akan menjadi kallikrein. Dia nggak mau ACC. Kallikrein akan memecah menjadi faktor 12 menjadi 12 aktif. Karena, Maka di sini kita lihat satu lagi sifat autokatalitik. Ya, tadi trombin, sekarang 12 aktif. itu tempat makan ya om? Iya. Nah, faktor 12 aktif ini akan memecah faktor 11 menjadi 11 aktif. Menu angkringan. 11 aktif memecah 9 menjadi 9 aktif. Faktor 9 dengan bantuan faktor 8 dan ion kalsium serta platelet faktor 3. Jadi ini di sini kerja trombosit akan memecah faktor 10 menjadi kompleks protrombinase. Protrombinase memecah protrombin menjadi trombin, trombin memecah fibrinogen sampai akhirnya terjadi fibrin stabil. Jadi yang sebelah kanan sampai bawah kita sebut jalur ekstrinsik, yang kiri sampai bawah kita sebut jalur intrinsik. Sedangkan mulai faktor 10 sampai fibrin ini kita sebut jalur bersama atau common pathway. Nah, bagaimana hubungannya dengan pemeriksaan? Jalur ekstrinsik ini kita periksa dengan yang namanya prothrombin time. Jadi prothrombin time ini merupakan satu pemeriksaan in vitro atau di laboratorium yang meniru kondisi in vivo di dalam tubuh kita. Dengan cara apa? Darah kita ambil, kemudian kita berikan plasma sitras Itu ya, itu sama. untuk antikoagulannya, jadi untuk hemostasis. Itu cuma satu. Antikoagulannya adalah Itu kemarin. plasma sitras. Warna tutupnya biru muda. Kemudian kita bolak-balik dan kita sentrifuge, maka bagian atasnya kita sebut plasma sitras. Kalau tanpa antikoagulan kita sebut serum. Iya, jalan Galurang sana. Dengan adanya plasma sitras itu, plasmanya kita ambil, kemudian kita tambahkan reagensia yang isinya tromboplastin jaringan dan kalsium, ditunggu kapan bekunya, yaitu terbentuk fibrin stabil. Di sini menyatakan kalau normal, seluruh faktor pembekuan di jalur ekstrinsik ya 7, 10 dan ke bawah ini normal semua. Ya. Nilai normalnya sekitar 11 sampai 14 detik. Nah, kalau memanjang maka ada kemungkinan ada kelainan di jalur ekstrinsik ya faktor 7 dan yang lain. Sampai ke bawah. Ya, itu untuk prothrombin time. Kemudian untuk APTT, activated partial thromboplastin time. Ini memeriksa jalur intrinsik, sama darah kita tambah sitras, diambil plasmanya. Ya. Kemudian dikasih reagensia kalsium dan platelet faktor 3. Kita lihat kapan bekunya. Bila normal maka seluruh faktor ini kita anggap normal. Bila normal maka ada kelainan di jalur-jalur ekstrinsik. Bisa 12, 11, 9, 8 dan sampai ke bawah. Ya. Nah, sekarang kita gabungkan dengan suatu pemeriksaan. Seandainya seorang pasien diperiksa prothrombin time-nya normal. Ya, maka dapat diartikan seluruh faktor pembekuan
dari jalur ekstrinsik sampai ke bawah ini normal. APTT memanjang, Selama ujian. berarti ada kelainan di jalur intrinsik. Tapi karena jalur bersamanya sudah normal, terwakili oleh PT yang normal, maka di bawah ini juga kita anggap normal. Jadi tadi perpotongan kanan normal, kiri abnormal, tapi bawahnya normal, maka yang abnormal tinggal sebelah kiri atas saja. 2. Yaitu faktor berapa? 12, 11, 9, dan 8. Ya, jadi kalau PT normal, APTT abnormal, maka ada 4 faktor pembekuan yang dicurigai, yaitu 11, 12, 8, dan 9. Nah, sekarang kita lihat secara prevalensi. Kalau faktor 12, maka secara gejala klinik harus ada gejala perdarahan. Ya. Faktor 11 itu lebih jarang. Nah, yang sering adalah 8, yaitu hemofilia A, 9 hemofilia B. Jadi bila mana kita ketemu pasien PT normal, APTT abnormal, maka yang dicurigai pertama adalah 8 dan 9. Sebaliknya, APTT normal, berarti kiri atas sampai bawah normal. PT abnormal, maka yang dicurigai hanya 1, yaitu faktor 7 saja. Ya, jadi tidak sulit kalau Anda mengetahui mekanismenya, maka kombinasi dari pemeriksaan hemostasis ini akan menjadi sangat mudah untuk dimengerti. Ya, saya ulangi, bila PT APT normal, maka ada 4 kelainan faktor pembekuan, yaitu 8, 9, 11, 12. Namun yang paling sering adalah 8 dan 9 yang kita sebut hemofilia A untuk faktor 8, hemofilia B untuk faktor 9. Jika sebaliknya APTT normal, PT abnormal, maka yang kelainan hanya 1, yaitu faktor 7. Bagaimana dengan bila dua-duanya abnormal? PT abnormal, APTT abnormal. Nah, yang demikian biasanya bukan kelainan genetik, melainkan kelainan yang didapat. Ya, jadi bisa faktor 7, bisa faktor yang di atas. Yang di bawah ini dan nanti mengalami kelainan. Untuk fibrinogen diperiksa tersendiri. Nah, teori hemostasis yang saya kemukakan tadi disebut sebagai teori waterfall, ya, terutama dilihat dari yang sebelah kiri tadi. Ya, ini seperti air terjun, waterfall, atau yang menemukan kaskade Radnoff dan Davy. Ada 4 fase teori hemostasis ini, yaitu pertama, terbentuknya kompleks protrombinase. Kemudian kedua, fase trombin. Ketiga, fase fibrin. Keempat, fase fibrinolisis. Ya, tadi jalur yang tabel kedua atau skema kedua hanya sampai fase 3 saja. Fase keempatnya nanti ada di skema berikutnya. Nah, untuk memudahkan, maka faktor pembekuan ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kontak grup. Apa yang disebut dengan kontak grup? Yaitu faktor pembekuan yang pertama kali
dikeluarkan bila mana ada kontak dengan dunia luar. Kemudian prothrombin group, yaitu grup vitamin K dependent factor. Faktor 2, 7, 9, dan 10. Vitamin K dependent factor. Artinya apa? Grup prothrombin ini memerlukan vitamin K untuk dapat berfungsi. Bila mana ada defisiensi vitamin K, maka grup ini menjadi tidak aktif. Kemudian yang terakhir adalah grup fibrinogen. Grup fibrinogen ini adalah grup yang selalu habis terpakai pada saat pembekuan darah. Nah, grup fibrinogen ini tidak ada pada serum. Ya, makanya kita kalau memeriksa hemostasis tidak boleh serum, tetapi pakainya plasma. Plasmanya ya hanya plasma sitras. Sekarang kita masuk skema ke-3. Mulainya dari bekuan. Tadi nyambung, bila luka maka ada sumbat non-permeable yang sudah ada fibrinnya. Fibrin itu diperlukan sampai kapan? Sampai sembuh. Nah, bila mana sudah sembuh, maka kan tidak perlu lagi bekuannya. Tubuh akan menyingkirkan bekuan tersebut dengan cara mengeluarkan aktivator plasminogen. Dari mana nih aktivator plasminogen? Bisa dari intrinsik, yaitu dihasilkan dari faktor 12 kali krein. Ekstrinsik, yaitu tissue plasminogen activator. Eksogen, artinya dari luar tubuh, urokinase dan streptokinase yang berasal dari bakteri. Ada obat-obatan yang digunakan sebagai aktivator plasminogen pada orang-orang dengan serangan jantung maupun stroke pada golden period, ya, sekitar 5 jam pertama setelah sumbatan. Nah, kalau ada obat ini dan golden periodnya memang terpenuhi, maka sumbatannya bisa hilang. Aktivator plasminogen ini fungsinya apa? Dia akan memecah plasminogen menjadi plasmin. Maka akan terbentuk plasminnya memecah fibrin menjadi fibrin degradation product. Pada hasil pemecahan fibrin di sini ada fragmen D. Maka pada pemeriksaan D-dimer positif. Selain memecah plasminogen terikat, dia juga memecah plasminogen bebas. Plasminogen bebas dipecah menjadi plasmin bebas. Plasmin bebas ini tidak boleh ada di peredaran darah kita. Karena apa? Dia akan memecah fibrinogen faktor 5 dan faktor 8, yaitu faktor-faktor pembekuan yang masih sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya dia harus selalu dinetralisir oleh antiplasmin. Bila antiplasminnya kurang karena sesuatu hal, maka plasmin bebasnya beredar, terpecahlah fibrinogen faktor 5 dan 8, terjadi FDP juga, tetapi namanya fibrinogen degradation product. Bagaimana kita tahu bahwa ini fibrin? Ini fibrinogen dari pemeriksaan D-dimer. Kalau D-dimernya positif, berarti ada bekuan. Ini berarti yang tertentu adalah fibrin degradation product. Bila D-dimernya negatif, maka yang terbentuk adalah fibrinogen degradation product. Nah, pemeriksaan D-dimer ini tidak menyatakan baik atau buruk kondisi seseorang, hanya menyatakan ada pemecahan fibrin atau bukan fibrin. Itu saja. Kita masuk pada persyaratan pemeriksaan hemostasis. Yang pertama, waktu fungsi vena kita hindari masuknya faktor jaringan. Bagaimana caranya? Menggunakan 2 tabung.
Ya, jadi kalau Oh, kita ini aku menggunakan tinggal tabung sitras, tabung pertama ini kita buang, kita menggunakan tabung kedua. Nah, bagaimana kalau pemeriksaannya bukan cuma hemostasis? Maka tabung pertama kita pakai adalah tabung kultur atau tabung serum yang warna merah. Sehingga darah tidak perlu dibuang, tetapi tabung kedua yaitu tabung sitras yang kita pakai untuk hemostasis. Antikoagulansianya natrium